Dan di Borgol, kisah kelam perdagangan manusia di balik industri judi online di Kamboja. Para pakar mengatakan, pola perdagangan manusia di masa setelah pandemi mengalami perubahan, kali ini mengincar anak-anak muda berpendidikan tinggi. Para korban mengaku tertipu karena tergiur dengan iming-iming gaji tinggi. Gedung dengan kawat berduri, disebut sebagai tempat disekapnya para pekerja korban perdagangan manusia di kota Sihanoukville, Kamboja, pada penggerebekan polisi tanggal 21 September tahun 2024. Foto, Reuters. Cindy Liu, Jakarta, Indonesia. Jantungnya terus berdegup kencang selama 4 jam perjalanan yang menegangkan dari kota Bavet menuju Phnom Penh di Kamboja. Slamet, bukan nama sebenarnya, baru saja kabur dari sarang judi online tempat dia bekerja selama 3 bulan pada 2023 lalu. Slamet adalah satu warga negara Indonesia, WNI, yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja. Meski peristiwa itu sudah terjadi 2 tahun lalu, namun dia masih bergidik setiap kali mengingatnya. Dalam perbincangan dengan MPC, dia meminta tidak disebutkan nama aslinya karena takut. "Saya takut dia, bosnya di Kamboja, masih mencari saya," kata dia. Saat kabur, Slamet yang kini berusia 27 tahun hanya membawa dompet, handphone dan charger dalam perjalanan menuju Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di ibu kota Kamboja yang terpaut jarak 160 km dari Bavet. Dia berhasil kabur setelah izin keluar untuk merokok, lalu mencegat taksi dan meminta sopir segera tancap gas. Handphone dia matikan. "Saya terpaksa mencuri dari perusahaan untuk membiayai perjalanan pulang," kata pria asal Jawa Timur ini dalam percakapan telepon kepada MPC. Slamet ditipu oleh seorang perekrut yang ditemuinya di kota Malang, Jawa Timur. Dia mengaku tergiur dengan iming-iming gaji 15 juta rupiah per bulan, ditambah uang makan $200, untuk bekerja di sebuah pabrik di Vietnam. Lagi pula, saat itu dia sedang menganggur. Tapi alih-alih bekerja di Vietnam, Slamet malah dikirim ke sebuah apartemen di kota Bavet, Kamboja, untuk menjadi admin situs judi online pada Januari tahun 2023. "Saya cuma digaji 4 juta rupiah per bulan, kerjanya lebih dari 12 jam sehari, kantornya dijaga oleh orang bersenjata dan anjing pelacak," kata Slamet. Di tempat itu, Slamet bertugas mengatur keluar masuk uang hasil transaksi para pemain judi online di Indonesia. Untuk ongkos perjalanan kabur, dia terpaksa mencuri uang perusahaan yang telah menipunya. "Saya tahu password dan PIN bank perusahaan. Saya transfer uang mereka ke rekening saya, sekitar 30 juta rupiah. Kalau tidak begini, saya tidak bisa pulang," kata Slamet yang mengaku masih sering menerima teror dari bosnya di Kamboja. Slamet adalah satu dari banyak pekerja WNI yang mengalami masalah di Kamboja. Sebagian dari mereka masuk dalam kategori korban TPPO, dipaksa bekerja di sektor judi online atau penipuan online scamming. Di tempat tersebut, mereka mengalami penyiksaan fisik dan mental. Juda Nugraha, Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri Indonesia, pada akhir Desember tahun lalu mengatakan setiap harinya KBRI di Phnom Penh menangani rata-rata 15-30 pengaduan. Catatan Kemlu hingga November tahun 2024, kata Juda, KBRI Phnom Penh telah berhasil menangani lebih dari 2.946 kasus pelindungan WNI, lebih dari 76% diantaranya terkait penipuan online. Para pakar mengatakan kondisi ini mulai marak sejak pandemi COVID-19, ketika banyak orang membutuhkan pekerjaan sehingga rentan tertipu. Selain itu, mereka mencermati adanya perubahan pola TPPO yang saat ini mengincar anak-anak muda dengan pendidikan tinggi. Negara sasaran para pelaku TPPO kini bukan lagi Timur Tengah, kata mereka, melainkan negara-negara Asia Tenggara dengan pengawasan yang longgar. Karena banyaknya aduan TPPO dari Kamboja dan negara-negara Sungai Mekong lainnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami darurat TPPO online scamming. Slamet sempat protes karena merasa tertipu dan minta segera dipulangkan ke tanah air.
Namun perusahaan tempat dia bekerja meminta denda 50 juta rupiah jika Slamet ingin dipulangkan. Akhirnya, mau tidak mau dia bekerja di tempat tersebut. Saya bekerja tanpa ada kontrak sama sekali, kata Slamet kepada MPC. Dia menjelaskan bahwa tempatnya bekerja adalah ruang-ruang apartemen yang disewa oleh beberapa perusahaan judi dan penipuan online. Sebanyak 85% orang di kantornya adalah WNI, termasuk bosnya yang menurut Slamet berasal dari Sumatera Utara. Di tempat itulah tempat bekerja sekaligus tidur. Dia hanya boleh keluar untuk makan atau merokok, itu pun dibatasi waktunya oleh penjaga. KBRI di Phnom Penh dalam keterangannya kepada CNA mengatakan para WNI bermasalah yang pulang dari Kamboja rata-rata dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Namun mereka mendapati ada beberapa WNI dalam kondisi fisik dan psikologis yang kurang baik.